Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah bangsa Israel adalah sejarah kekacauan. Jika kita membaca dan menganalisa secara mendalam kisah perjalanan bangsa Israel dari zaman Perjanjian Lama sampai pada zaman modern sekarang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Israel adalah suatu bangsa yang eksistensinya senantiasa terancam dan jarang mengalami suatu periode damai yang lama. Di zaman Raja Firaun di Mesir, mereka dijadikan kuli bangunan di tanah Goshen. Setelah kembali ke tanah Kanaan, yakni Palestina yang sekarang, mereka diserbu oleh Raja Nebukadnezar dan ditawan serta dijadikan budak di negeri Babel. Untunglah Raja Kores dari Persia berbaik hati dan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan. Tetapi di tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan kembali oleh pasukan Kekaisaran Roma. Dan sejak itu bangsa Israel terserak-serak ke seluruh dunia, hingga negara Israel berdiri resmi tahun 1946. Walaupun sudah menjadi negara resmi dan diakui PBB, toh bangsa terpilih itu tidak kunjung menikmati damai. Mereka terus-menerus merasa terancam, dan karena itu mesti berperang terus melawan bangsa Palestina dan bangsa Arab lainnya. Israel walaupun masih eksis, adalah sebuah bangsa dengan seabrek masalah. Kaos alias kekacauan telah menjadi santapan harian bangsa yang unik ini. Ya, saudara-saudari, mungkin kita perlu bertanya, mengapa bangsa terpilih ini begitu syarat dengan musibah dan sering dihukum habis-habisan oleh Allah? Kitab Tawarikh memang memberikan sedikit indikasi tentang asal-muasal nasib sial bangsa Israel ini. Sebagai contoh, disebutkan dalam 2 Tawarikh begini: semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain.
rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Mereka mengolok-olok para utusan Allah, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Kesalahan kolektif bangsa Israel yang membuat Allah marah adalah kenekatan mereka melanggar perjanjian Sinai, mengadopsi gaya hidup dan dewa-dewa bangsa lain, menajiskan bait Allah di Yerusalem, lalu mencuekin serta melecehkan para hamba Allah, yakni para utusan dan nabi-nabi Allah. Akibat dosa multidimensional ini, Allah menghukum bangsanya dengan pembuangan di Babylon. Dan di sanalah Israel merasakan getirnya hidup di tanah asing, sehingga mereka meratap, "Di pinggir sungai-sungai Babel kami duduk sambil meratap." Namun saudara-saudari, kisah kekacauan hidup bangsa Israel tidak hanya mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan Allah. Seluruh sejarah bangsa terpilih itu pun juga merupakan suatu pentas belas kasihan Allah. Ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, Musa dikirim untuk mengakhiri perbudakan mereka di tanah Goshen, dan lalu diboyong ke tanah Kanaan. Pembuangan di Babel pun tidak sampai satu generasi, karena Allah mengirim Raja Kores dari negeri Persia untuk mengembalikan sisa-sisa kecil kembali ke Israel dan membangun kembali Yerusalem yang berantakan. Raja Kores sepertinya menjadi Musa baru bagi orang Israel dan mempresentasikan belas kasih Allah terhadap sisa-sisa kecil Israel yang setia, yang duduk sambil meratap di pinggir sungai Babylon ketika mereka mengingat Sion, tempat pemujaan bangsa Israel. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kelihatannya tidak terlalu sulit untuk mengambil hati Allah. Dia begitu Maha Rahim karena mengandung pengampunan yang berlimpah, sehingga cukup dengan sedikit tanda pertobatan, maka hati Allah akan terenyuh. Marahnya akan berakhir, dan mengalirlah pengampunan dan belas kasihnya. Lihatlah, hanya ada sedikit orang Israel yang masih setia di Babel, dan mereka cuma duduk meratap dan menangis di pinggir sungai Babel. Lalu hati Allah tersentuh. Kerahiman Allah ini pun juga diungkapkan oleh Allah kepada Nikodemus ketika Nikodemus mengadakan rekoleksi pribadi dengan Yesus di malam yang sepi. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 16. Ular
yang disebut Yesus adalah ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun dekat tanah Edom. Lihatlah kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ketika itu orang Israel mengamuk kepada Musa gara-gara mereka kelaparan dan kehausan di padang gurun. Allah pun turut mengamuk dan mengirim ular-ular tedung mematok orang Israel yang mengomel, sehingga banyak yang mati konyol. Lalu mereka bertobat dan memohon pengampunan lewat Musa. Dan hati Allah pun kembali terenyuh. Musa membuat ular dari tembaga yang digantung di atas sebuah tiang, sehingga orang yang digigit ular dan memandang ular tembaga itu akan sembuh dan tidak jadi mati. Ular tembaga itu, saudara-saudari, adalah simbol anak manusia yang tergantung di atas salib. Patukan ular itu adalah hukuman dosa. Kebaikan Allah adalah menyuruh anak tunggalnya untuk mati dan ditinggikan di salib, sehingga manusia yang mati karena kesalahannya diselamatkan berkat kasih karunia Allah, seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 5 sampai dengan 6. Yesus mengatakan, jika orang berdosa dan dihukum, yang dalam kitab Bilangan dilambangkan dengan digigit ular tedung, orang cukup percaya kepada Allah dan dia tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 18. Apalagi kalau itu disertai dengan perbuatan-perbuatan benar dan baik sebagai penitensi dosa. Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup setiap orang beriman adalah ibarat sejarah umat Israel yang dipenuhi dengan kekacauan. Sama seperti umat Israel yang sesungguhnya diberikan banyak anugerah, hidup orang beriman di zaman ini pun juga dilimpahi dengan berbagai rahmat Allah, seperti kesehatan, pekerjaan, rumah, keluarga, sahabat, dan berbagai kemudahan. Memang tidak semua manusia mendapatkan porsi yang sama, karena Tuhan pun sepertinya menginginkan agar manusia pun berkembang dari kreativitasnya. Kekacauan hidup yang terutama terjadi bila manusia tidak lagi mengakui kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan karena itu tidak mampu bersyukur. Ketidakmampuan untuk bersyukur ini kemudian terwujud dalam ketidakpedulian kepada Allah. Tidak lagi berdoa, tidak lagi ke gereja, dan tidak lagi menerima sakramen-sakramen, tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai orang Kristen. Dengan kata lain, orang tidak mempunyai kehidupan rohani sama sekali, dan asing bahkan anti terhadap hal-hal yang berbau religius. Orang Kristen di zaman ini pun tidak jarang seperti orang Israel mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Artinya, orang Kristen bertindak seperti orang yang tidak mengenal Kristus dan kasih-Nya. Mereka menggaji pembantu rumah tangga, menggaji supir tukang kebun di bawah UMR,
Tidak jarang terjadi bahwa orang kaya Kristen lebih mengasihi binatang peliharaannya daripada pembantu dan pegawainya, yang sebenarnya adalah citra Allah sendiri. Hal ini adalah kekejian praktis, dosa-dosa modern, dan tentu saja akan membuat Allah murka berat. Namun saudara-saudari, Tuhan hanya memerlukan dari umatnya secuil gerak pertobatan, pernyataan penyesalan, dan keyakinan. Biarpun dosa kita berat dan berlimpah, jika kita duduk dan menangis penuh sesal, seperti orang Israel duduk menangis di tepi sungai Babylon, maka hati Tuhan akan terenyuh, dan akan datang Raja Kores baru, yakni anak manusia yang baik hati dan penuh pengampunan. Dan kita akan menjadi sisa kecil yang akan membangun kembali reruntuhan hati dan jiwa kita. Dalam Yesaya 1 ayat 18, Tuhan telah bersabda, "Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Yang dibutuhkan Tuhan, saudara-saudari, hanyalah sebuah hati yang remuk redam karena sesal yang tulus. Dan kita akan dapat mengalami ini jika di hati kita terdapat sebuah mata air rohani yang tak henti-hentinya mengalirkan rasa syukur yang tulus atas kebaikan dan cinta Tuhan yang senantiasa meluap. Amin.